Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Sakti Syahputra, salah satu dosen di program studi S1 Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Perkenankan pada kesempatan ini, saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Komunikasi Antar Pribadi dengan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 mahasiswa program studi S1 Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar komunikasi antar pribadi, pentingnya bahasa tubuh, konsep diri dan etika dalam melakukan komunikasi antar pribadi, teori-teori untuk menganalisis situasi komunikasi antar pribadi, gaya komunikasi dan dimensi-dimensi relasi antar pribadi, keakraban dan konflik untuk bisa menjadi pelaku komunikasi antar pribadi yang efektif. Capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan seluruh mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi manusia secara khusus diharapkan dapat: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi antar pribadi dalam komunikasi manusia. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dampak perkembangan teknologi komunikasi pada komunikasi. Ketiga, mahasiswa mampu membandingkan komunikasi antar pribadi dan komunikasi non-komunikasi antar pribadi. Keempat, mahasiswa mampu memanfaatkan komunikasi antar pribadi untuk menunjang tujuan komunikasi bidang komunikasi lainnya. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan praktek-praktek komunikasi antar pribadi di lingkungannya. Adapun materi yang disampaikan pada 1 semester ini terdiri dari 16 sesi, diantaranya adalah sesi pertama komunikasi antar pribadi dalam komunikasi antar manusia, sesi kedua menjelaskan tubuh dan komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi, menjelaskan fungsi bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi, melakukan komunikasi antar pribadi yang memanfaatkan kekuatan bahasa tubuh dan komunikasi verbal. Sesi ketiga, konsep diri, kesetiaan, citra, dan kasih sayang dalam komunikasi antar pribadi. Sesi keempat, etika dalam komunikasi antar pribadi. Sesi kelima, komunikasi antar pribadi dan keterampilan komunikasi. Sesi keenam, relasi manusia dan komunikasi antar pribadi. Sesi ketujuh, teori-teori komunikasi antar pribadi. Sesi kedelapan, ujian tengah semester. Sesi ke-9, suasana komunikasi antar pribadi dan praktek komunikasi antar pribadi dalam hidup keseharian. Sesi ke-10, komunikasi interpersonal. Sesi ke-11, komunikasi massa. Sesi ke-12, hubungan interpersonal dan interpersonal skill. Sesi ke-13, konflik interpersonal. Sesi ke-14, dinamika kelompok. Sesi ke-15, kepribadian. Dan sesi ke-16, ujian akhir semester. Dalam proses pembelajaran di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami menggunakan metode hybrid, di mana perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams atau Zoom, dan forum diskusi mahasiswa di Single Sign-On atau SSO. Dan metode luring perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Untuk presensi kehadiran mahasiswa dan dosen sudah menggunakan Single Sign-On atau SSO. Di mana dosen wajib mengunggah materi H-1 sebelum perkuliahan dimulai dan mahasiswa mendownload materi yang sudah diupload dosen sebagai salah satu bukti kehadiran. Di samping itu, metode pembelajaran aktif memerlukan peran dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus,
baik secara mandiri maupun berkelompok. Adapun bobot penilaian evaluasi hasil belajar adalah absensi sebesar 10%, perilaku 10%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester 35% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah yang pertama dengan ceramah, yaitu menyampaikan materi dengan harapan mahasiswa mampu memahami materi secara luas dan memberikan pemahaman mengenai literasi yang harus dibaca. Lalu yang kedua adalah metode diskusi, di mana dalam diskusi saya memberikan studi kasus mengenai bidang komunikasi, bagaimana membangun dan membina hubungan interpersonal sehari-hari dan perubahan dalam penghargaan diri. Dan metode pembelajaran yang ketiga adalah praktek, di mana saya memberikan cara-cara praktek konsep diri, kesetiaan, etika, dan hubungan interpersonal dalam komunikasi antar pribadi. Dalam penyampaian materi, saya mempersiapkan PowerPoint, literasi buku yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Beberapa di antaranya adalah buku-buku yang saya tulis dengan judul Pengantar Ilmu Komunikasi tahun 2024, di Kota Jambi, penerbit PT Sonpedia Publishing Indonesia, dan buku Pengantar Komunikasi tahun 2024 di Kota Jambi, penerbit PT Sonpedia Publishing Indonesia. Saya juga memiliki strategi dan inovasi pembelajaran yang diharapkan dengan harapan agar dapat tercapainya hasil pembelajaran mahasiswa dan lulusan sesuai dengan kompetensi dan yang memiliki keunggulan dan berdaya saing. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah komunikasi antar pribadi untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Berikutnya merupakan cuplikan proses dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di mata kuliah komunikasi antar pribadi. Kita lanjut materi kita, teman-teman. Hari ini kita akan belajar chapter 12, pentingnya hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran tentunya kita selama pelajaran sesi ini atau modul ini, mahasiswa dapat mampu memahami dan menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu artinya adalah hubungan antar pribadi. Kita tidak bisa lepas dari berhubungan sama orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa suka dan daya tarik terhadap seseorang menjadi faktor penting dalam mencari hubungan dengan sesama. Beberapa faktor daya tarik dapat mempengaruhi proses hubungan antar manusia, sebagaimana yang disampaikan Stewart Carter dan Sylvia Roswell itu adalah kedekatan geografis, kedekatan kepentingan dan kedekatan situasi. Yang pertama, kedekatan geografis atau proksimitas. Pepatah Jawa mengatakan presto jalanan soko kulino. Artinya dunia cinta muncul karena kebiasaan bertemu. Betul ya? Nah, bertatap muka, bersaling wajah, berpandangan, bercanda, atau saling berpandangan. Pepatah ini mengisyaratkan bahwa betapa besar pengaruh kedekatan satu sama lain dalam menjalin hubungan satu sama lain. Nah, inilah namanya kedekatan geografis atau proksimitas. Dalam konteks hubungan sosial pun sering kita saksikan seseorang terkesan lebih nyaman bisa ngobrol dengan sesama kelompoknya, bersama bestie-bestinya gitu ya, yang sering dengan sesama kelompoknya, sama individunya dengan jarak yang dekat dibandingkan dengan jarak dengan orang lain, dengan jarak yang orang-orang di sekitarnya atau orang lainnya. Nah, yang dekat dibanding dengan orang yang jarang bertemu karena jauh tempatnya. Seorang perawat bedah itu akan merasa nyaman berkomunikasi dengan sesama perawat atau dokter dibanding dengan harus berkomunikasi dengan perawat atau dokter yang bertugas di ruang bedah dibanding harus berkomunikasi dengan perawat atau dokter yang bertugas di tempat lainnya. Mendaki dalam tentunya tahun 2006. Kemudian yang pertama adalah kita kemiripan, ada similarity. Dalam satu penelitian mengenai pemilihan pasangan hidup BAS tahun 1985,
sebenarnya dikutip oleh Stewart Kalpas dan Sylvia Moss tahun 2000 menemukan bukti kuat bahwa pemilihan pasangan hidup didasarkan pada kemiripan, misalnya mirip dalam hal usia, pendidikan, latar belakang, agama, ras, status sosial, ekonomi, di samping kepribadian, sikap gaya busana, dan sebagainya. Semakin banyak kemiripan, semakin banyak similarity, katanya itu makin dekat itu adalah jodoh kita. Dan dengan demikian bila kita mengetahui tentang sikap, kepribadian, nilai-nilai yang dianut dari latar belakang seseorang kita, akan dapat meramalkan tentang siapa akan berkawan dengan siapa. Seorang pasien akan merasa aman bila curhat dengan pasien lain yang mempunyai masalah kesehatan yang hampir sama. Faktor kemiripan ini seolah menjadi pendukung dalam proses hubungan antar manusia. Kemudian yang ketiga adalah situasi. Rasa suka timbal balik yang dipersepsi. Perasaan suka atau daya tarik seseorang akan muncul kuat bila orang lain yang disukai itu mempunyai respon balik yang sama. Ya, ketika ada umpan balik yang sama, respon yang sama, maka rasa suka itu bisa akan muncul. Situasi ini cukup berpengaruh pada dengan orang lain. Timbal balik rasa suka terhadap seseorang dapat dijelaskan dengan dua alasan. Satu, orang yang menyukai Anda meningkatkan harga diri Anda. Dua, perilaku rasa sukanya merupakan suatu pujian dan Anda mengembangkan pujian itu dengan rasa suka. Kemudian selanjutnya, B, perubahan dalam penghargaan diri. Hubungan yang kita lakukan dengan orang lain akan terasa lebih mantap dan nikmat bila hubungan kita membawa pengaruh pada peningkatan harga diri. Kemudian setelah itu, C, kecemasan. Kecemasan itu mempengaruhi dan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Situasi-situasi yang menimbulkan kecemasan dapat meningkatkan kebutuhan untuk bersama-sama dengan orang lain untuk mengubah kriteria. Lalu kemudian ada deisolasi, ada kesendirian. Kesendirian jadi menimbulkan kesepian dan membutuhkan hubungan dengan orang lain. Pernah seperti itu? Merasa kesendirian, kesepian, isolasi. Seorang pasien yang mengidap penyakit menular akan diisolasi dalam ruangan tertentu. Dia tersiksa secara fisik dan psikis. Dia butuh teman untuk ngobrol, curhat, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Kemudian setelah itu, kebutuhan-kebutuhan yang saling melengkapi. Menurut pandangan ini, dalam memilih pasangan hidup dan bahkan kawan, kita tertarik pada orang yang paling mungkin memuaskan kebutuhan kita. Seorang teman mungkin mempunyai kebutuhan kuat untuk mendominasi hubungan. Sementara yang lain merasa lebih nyaman dengan sikapnya yang submisif. Dua keterampilan dasar berkomunikasi agar mampu memulai, mengembangkan, dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain. Kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar berkomunikasi. Menurut Johnson tahun 1981, beberapa keterampilan dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mampu untuk saling memahami. Secara rinci, kemampuan ini mencakup beberapa sub kemampuan, yaitu sikap percaya, pembukaan diri, keinsafan diri, dan penerimaan diri. Johnson tahun 1981. Agar dapat saling memahami, pertama-tama kita harus saling percaya. Sudah kita saling percaya, kita harus saling membuka diri, yakni saling mengungkapkan tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, termasuk kata-kata diucapkan atau yang perbuatan yang dilakukan oleh lawan komunikasi kita. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui yang diucapkan, untuk dapat membuka diri seperti itu, tentu saja sebelumnya kita harus menginsafi diri kita, yaitu menyadari perasaan-perasaan kita maupun tanggapan-tanggapan batin lainnya. Membuka diri kita kepada orang lain dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain sedang membuka diri kepada kita adalah cara yang jitu dan memulai dan memelihara komunikasi. Setelah kita mengetahui hal tersebut, kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara cepat dan jelas. Kemampuan ini juga harus disertai kemampuan menunjukkan sikap hangat dan rasa senang serta kenyamanan, kemampuan mendengarkan dengan cara yang akan menunjukkan bahwa
bahwa kita memahami lawan komunikasi kita. Dengan saling mengungkapkan pikiran, perasaan, dan saling mendengarkan, kita mulai mengembangkan dan memelihara komunikasi dengan orang lain. Dengan cara itu kita bisa menjadi semakin dekat hubungan interpersonal kita. Ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Kita harus mampu menanggapi keluhan orang lain dengan cara-cara yang bersifat menolong, yaitu menunjukkan sikap memahami dan bersedia menolong. Kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk konflik masalah antar pribadi. Antar pribadi tentu tidak bisa lepas dari konflik selamanya yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain melalui cara-cara yang konstruktif, artinya dengan cara-cara yang mendekatkan kita dengan lawan komunikasi kita dan menjadikan komunikasi kita itu semakin tumbuh dan berkembang. Kemudian 12.3, niat mempelajari keterampilan komunikasi. Seperti keterampilan lainnya, keterampilan komunikasi ini dapat kita pelajari mengikuti kiat-kiat sebagai berikut. Kata Johnson dalam bukunya tahun 1981. Pertama, kita harus menyadari apa keterampilan berkomunikasi ini penting kita kuasai dan apa manfaatnya bagi kita. Kedua, kita harus memahami arti kemampuan berkomunikasi dan bentuk-bentuk perilaku komponennya yang perlu kita kuasai untuk mewujudkan keterampilan itu. Ketiga, kita harus rajin mencari atau menemukan situasi-situasi di mana kita dapat mempraktekkan keterampilan tersebut. Yang kelima, kita tidak boleh bosan belajar atau berlatih. Keterampilan komunikasi tersebut harus kita praktekkan secara terus-menerus. Yang keenam, keseluruhan latihan tersebut harus kita bagi dalam satuan-satuan atau bagian-bagian tertentu agar setiap kali dapat kita rasakan keberhasilan usaha kita, misalnya berlatih membangun sikap percaya, mengungkapkan pikiran secara jelas, mendengarkan dan sebagainya. Ketujuh, akan sangat menolong bila kita dapat menemukan teman yang dapat kita ajak sebagai lawan berlatih. Kedelapan, keterampilan berkomunikasi dengan seluruh komponen atau bagian tersebut harus terus-menerus kita latih dan praktekkan sampai akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Seluruh langkah dalam kiat-kiat di atas dapat dilakukan dalam kerangka metode belajar yang disebut experiential learning atau belajar melalui pengalaman, kata Johnson tahun 1981. Metode belajar yang paling banyak ahli dipandang paling efektif belajar dibandingkan afektif, termasuk mempelajari keterampilan berkomunikasi ini meliputi 4 tahap. Kata Johnson tahun 1981, tahap pertama, keterampilan berkomunikasi, kita mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi konkret berkaitan dengan hal yang ingin kita pelajari. Misal, kita ingin belajar mengungkapkan perasaan secara jelas dan tepat, kita ajak seseorang teman untuk berkomunikasi dengan fokus mengungkapkan perasaan. Tahap kedua, kita lakukan refleksi, observasi atau pemeriksaan atas pengalaman pribadi yang baru kita peroleh. Apa saja yang kita alami, kita rasakan selama menjalani pengalaman konkret tersebut. Tahap ketiga, dari hasil refleksi tersebut kita dapat merumuskan prinsip-prinsip, menemukan konsep-konsep, misalnya ungkapan perasaan menjadi mudah ditangkap lawan komunikasi dengan cara menyebutkan nama perasaan itu. Selanjutnya, setelah itu tahap keempat, membuat kesimpulan-kesimpulan antar pribadi untuk dipraktekkan. Kadang-kadang kesimpulan ini masih berupa hipotesis, benar atau tidaknya dapat dibuktikan dengan mempraktekkannya. Lalu kemudian contoh kasus 12.4, komunikasi di media sosial. Nah, komunikasi yang dilakukan di media sosial juga termasuk ke dalam contoh kasus dalam komunikasi intrapersonal. Komunikasi yang dilakukan dalam media sosial dapat dikategorikan sebagai komunikasi intrapersonal. Ya, intrapersonal karena kebanyakan pengguna media sosial menulis status tentang perasaannya sendiri, walaupun dengan tujuan untuk dibuat oleh publik. Lalu kemudian setelah itu informasi disampaikan oleh pengguna media sosial memang cenderung memamerkan emosional diri sendiri dan menceritakan kehidupan dengan diri sendiri sehingga dikategorikan sebagai contoh dalam komunikasi intrapersonal. Sebelum masuk tanya jawab, ada 2 studi kasus.
kita buat dua kelompok ya teman-teman, di kelompok pertama, di kelompok kedua. Jadi kelompok pertama ini nanti setelah lihat studi kasus, tugasnya adalah memberi analisis. Dan yang kelompok kedua adalah memberi solusi. Solusinya apa? Jadi ini kelompok analisis atau di kelompok solusi. Studi kasus membangun hubungan interpersonal yang sehat di lingkungan kerja. Ya, latar belakangnya Dina adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan pemasaran digital. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan cenderung menghindari interaksi sosial yang intens. Sementara itu, tim tempat Dina bekerja sangat bergantung pada komunikasi dan kerjasama tim yang solid. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dalam 2 bulan pertama, Dina sering merasa terisolasi dan kurang nyaman untuk menyampaikan pendapatnya dalam rapat. Ia juga tidak terlalu akrab dengan rekan-rekannya. Hal ini menyebabkan beberapa kesalahpahaman terutama dalam koordinasi tugas dan penentuan deadline. Rekan-rekan Dina merasa ia tidak kooperatif, sementara Dina merasa tidak diterima secara emosional dan sosial oleh lingkungannya. Hubungan interpersonal yang tidak terbangun dengan baik ini mulai mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Tentu ini tidak baik dong. Nah, dari studi kasus ini, kelompok pertama melihat analisisnya apa. Sedangkan kelompok yang kedua yang di belakang adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut. Saya mau dari kelompok 1, peristiwa tentang Dina ya. Ini dapat terjadi karena yang pertama adanya kesalahan yang diakibatkan oleh tidak adanya komunikasi. Yang kedua, Dina merasa takut untuk memulai komunikasi dengan tim. Yang ketiga, kurangnya kepekaan tim terhadap Dina yang notabene Dina adalah pendiam. Yang keempat, kesalahpahaman antara Dina dan tim sehingga terjadi kesalahan komunikasi. Solusi dari permasalahan Dina dan Dina, Dina harus mulai membangun sikap saling percaya dengan cara memulai komitmen dalam pekerjaan. Jadi mendapatkan pertanyaan dari pada karyawan lain dan juga saling terbuka, saling mengoreksi antar karyawan sehingga produktivitas karyawan juga meningkat. Apabila sudah dilakukan asesmennya sendiri, kunci tersebut dapat diatasi dengan mencoba kembali berinteraksi dengan rekan tim agar lebih jauh. Terakhir ya, ini dari perusahaannya untuk Dinanya. Jadi kalau perusahaan itu harus melakukan kegiatan yang bermanfaat, misalnya kayak melakukan family gathering, di mana kalau melakukan kegiatan family gathering supaya karyawan sesama karyawan itu menjadi dekat, menjadi akrab, dan Dina bisa mendekatkan diri kepada semuanya. Dan atasan pun juga bisa mengetahui kalau kesah dari Dina tersebut. Semua benar ya, nggak ada yang salah, ada yang argumentatif ya. Jadi akhirnya memang betul kurang komunikasi terbuka menyebabkan asumsi negatif di antara anggota tim. Yang kedua, biasanya empati rendah antar rekan kerja memperburuk suasana dan membuat Dina semakin tertutup. Dan yang ketiga, tidak ada pendekatan interpersonal dari pihak atasan atau mentornya menyebabkan masalah terus berkembang. Lalu solusinya apa? Benar tadi emang kelompok solusi. Yang pertama, pelatihan komunikasi interpersonal bagi seluruh tim untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mendengarkan aktif, empati, dan cara memberi umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, mentoring untuk Dina agar dia memiliki seseorang yang dapat membantunya menyesuaikan diri dan membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, kegiatan team building di luar jam kerja untuk mempererat hubungan dan mengurangi kesan takut dalam interaksi itu diperlukan. Ya, jadi itu materi kita dan studi kasus kita. Sekarang mungkin ada yang mau diskusi dan yang jawab, silakan. Izin bertanya, Ya. bagaimana cara Bapak atau menurut pendapat Bapak untuk mengatasi rasa canggung atau tidak nyaman saat mulai bersalaman dengan seseorang yang mengaku bersalah? Oke, memang itu hal yang wajar terjadi ya ketika kita ngobrol, merasa canggung, ya, deg-degan dan lain-lain. Tapi kita bisa membangun yang tadi kita di awal belajar slide awal, yaitu kita belajar bagaimana cara kita takut itu
kita melakukan similarity persamaan. Kita cari tahu, menggali, misalnya seperti ini contoh similarity. Dengan banyak kesamaan, maka kita akan merasa, oh ya makin dekat ya, makin akrab ya, wah kayaknya kita jodoh nih. Nah biasanya begitu, semakin banyak kesamaan, semakin dekat kita, semakin kita bisa mengekspresikan pencurahan hati kita kepada lawan bicara. Ya. Tapi kadang kan kalau kita mencoba memulai percakapan sama orang yang baru, kadang sering kita dianggap SKSD atau kenal sok dekat gitu. Jadi gimana ya Pak gitu? Maksudnya apa kita harus membatasi diri atau kita harus tetap melanjutkan itu dengan adanya omongan-omongan tuh itu orang SKSD atau gimana Pak? Karena dari sifat kita kan maksudnya ekstrovert ya, maksudnya pengen nih kenal sama orang gitu. Cuma ada omongan seperti itu, tanggapannya gimana ya Pak? Betul. Kita meluruskan niat, berbaik sangka, tetap komunikasi yang baik niat kita gitu ya. Ya memang kita tujuan komunikasi apa sih? Untuk mengenal lebih dekat ya. SKSD, Kak sama dia apa? Kenal sama dekat gitu. Jadi ya tak apa-apa, yang penting kita nggak boleh terbawa perasaan, nggak boleh emosi, tetap tersenyum, berbaik sangka. Kita doakan yang perkataan membuli kita itu jadi berubah lebih baik ke depannya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau ya? Pak, ini kan tujuannya untuk mendekatkan ya, mendekatkan komunikasi, tapi bisa udah dekat nih, terus gimana cara mempertahankan komunikasi itu agar tetap baik gitu, meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau masalah yang ada di antara kita sama pasangan. Baik, yang pasti kita harus melakukan keterbukaan, transparansi semuanya terbuka gitu ya. Termasuk, kalau saya kan jujur beberapa kondisi saya terbuka. Laporan keuangan, beserta laporan keuangan, kita lagi ada uang berapa, kita lagi hutang berapa, kita lagi pinjam sama siapa, itu terbuka gitu ya. Jadi keterbukaan itu harus seperti itu. Jadi bahkan walaupun jarang melihat HP, kalau ditulis HP itu nggak apa-apa, terbuka. Jadi ada keterbukaan, jangan disembunyi-sembunyikan. Jadi ada lagi? Ya, Hafiz. Tadi guys, Dina kan pentingnya komunikasi terbuka lingkup pekerjaan. Tapi kadang-kadang hubungan interpersonal yang terlalu berlebihan kan jadi tidak munculnya rasa profesionalitas gitu. Batasan antara hubungan profesional dan interpersonal itu seperti apa Pak? Benar ya, mungkin ada cinlok gitu ya, cinta lokasi dalam kerjaan ya, dan kita melihat itu sudah melanggar batasan-batasan yang sudah ada gitu ya. Ya kita harus berani mengingatkan, berani berkata benar, bukan membenar-benarkan apa kata orang gitu ya. Jadi harus ada rasa profesional, harus ada, kan kita lihat di kebijakan perusahaan itu kalau suami istri nggak boleh di kantor satu harus nyala gitu ya. Saya mungkin itu juga hal yang baik, bagaimana atmosfer di dalam pekerjaan itu juga tetap terjaga gitu ya, terjaga lebih baik gitu ya. Dan itu memang secara sistem kalau masih mau di dalam satu perusahaan itu ya memang harus ada regulasi yang kuat dari pimpinannya gitu. Dipindahkan ke bagian yang tidak beririsan atau bagaimana gitu. Setelah kita berusaha mengupayakan mengingatkan, kita juga tidak boleh gampang baperan dan emosi melihat hal tersebut ya. Jadi ya yakinlah seperti batu ditetesin air terus, maka nanti akan berlubang. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah komunikasi antar pribadi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah komunikasi antar pribadi di program studi S1 Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikti Saintek Indonesia. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen, Program Studi S1 Manajemen Komunikasi, rekan sejawat dosen, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.